Sore ini, bawah pohon intaran kehadiran tamu istimewa, Tobing Krisnanjaya, seorang ketua Koperasi Pangan Bali Utara, yang gerakan-gerakannya begitu fenomenal di Bali Utara. Kita akan kupas tuntas bagaimana visi-visi seorang Tobing Krisnanjaya dalam menangani Koperasi Pangan Bali Utara. Tobing Krisnanjaya, Ketua Koperasi Pangan Bali Utara. Hari ini citra koperasi di tengah masyarakat kan tidak terlalu bagus. Kenapa begitu confidence untuk mendirikan koperasi? Ya, karena tidak bagus itulah kita ingin mendirikan koperasi. Karena kenapa? Karena memang tujuan awal kita mendirikan koperasi adalah untuk membangun ekonomi kerakyatan. Dan saya melihat bahwasannya orang-orang yang bergabung dan menginisiasi gerakan Koperasi Pangan Bali Utara ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen dan juga memiliki kredibilitas. Maka dari itu saya yakin sekali bahwasannya tidak takut terjebak dengan koperasi-koperasi lainnya yang menjadi koperasi simpan pinjam atau semacam lintah darat di desa. Nah, bahkan inilah tantangan kami. Keberadaan Koperasi Pangan Bali Utara sebenarnya ingin membangun bagaimana kita membranding koperasi menjadi koperasi yang sesungguhnya. Bahwasannya memang koperasi itu harus tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Mengapa koperasi pangan? Ya karena kita lihat bahwasannya Buleleng sangat kaya sekali dengan pangan-pangan yang berkualitas. Bagaimana kondisi pangan di Buleleng hari ini? Kondisi pangan di Buleleng saat ini ya semakin hari saya lihat semakin menurun ya. Karena kenapa? Karena mungkin penggunaan daripada pestisida ya, dan lambat laun itu sangat menurunkan daripada produktivitas. Mana yang lebih banyak? Petani yang menggunakan pestisida atau petani yang bertani secara organik? Jelas pestisida lah. Sebagai Ketua Koperasi Pangan Bali Utara, bagaimana seorang Tobing Krisnanjaya melihat penggunaan pestisida yang begitu tinggi di Bali Utara? Wah, ini juga sangat berbahaya sekali ya, terutama dampak yang diakibatkan ya. Untuk itulah kedepannya program-program Koperasi Pangan Bali Utara lebih cenderung menyentuh program-program yang berkelanjutan, sustainability yang akan kita tekankan. Berarti kan harus siap bekerja sama dengan institusi lain seperti Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, segala macam. Ya kan, itulah kunci daripada koperasi, kolaborasi dan kooperatif kerjasama. Berikutnya 7 pertanyaan sederhana. Buah lokal apa buah import? Buah lokal. Tentang pangan lokal, untuk masyarakat atau untuk ekspor? Untuk masyarakat. Buah rekayasa genetika yang manis dan besar-besar atau buah lokal yang kecil dan ada kecutnya? Buah lokal yang kecil dan ada kecutnya. Ayam broiler apa ayam kampung? Ayam kampung lah. Sumping waluh apa hamburger? Sumping waluh. Singkong rebus atau mie instan? Singkong rebus. Belut sawah atau sosis industrial? Belut sawah. Bagaimana seorang Ketua Koperasi Pangan Bali Utara melihat situasi pangan di kantin-kantin sekolah kita hari ini? Wah, kalau dilihat ya memang kita lihat bahwasannya memang kantin sekolah cuma menyediakan pangan-pangan yang siap saji ya. Ini menjadi concern kita ke depannya, bagaimana nanti kita bisa lihatkan kembali konten-konten makanan yang sehat dan berkualitas yang bisa disajikan untuk adik-adik kita yang ada di sekolah. Jika kondisinya tidak cukup bagus, apakah perlu ada intervensi dari pemerintah atau orang tua terhadap kantin sekolah kita? Ya, memang ini memang sesuatu yang sangat penting sekali ya, karena kita bicara soal masalah revolusi mental. Ketika bicara soal masalah revolusi mental, hal pertama yang harus kita perbaiki adalah pangannya. Kalau kita mau istilahnya output daripada program yang dicanangkan oleh pemerintah berhasil, ya harus kita memang perbaiki di sana. Dan saya harapkan memang kolaborasi antara pihak pemerintah dan orang tua juga harus sama-sama bersinergi. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Koperasi Pangan Bali Utara? Ya, Koperasi Pangan Bali Utara dalam hal ini concern kita di social entrepreneur dalam program sosial ya. Kita sudah mencanangkan gerakan lumbung pangan keluarga, kesejahteraan pangan Bali Utara, terus juga ada food sharing dan juga ada gerakan tree adoption program. Itu gerakan-gerakan yang dicanangkan apa sudah dilaksanakan? Wah, itu sudah dilaksanakan. Bisa diceritakan sedikit tentang apa itu Tree Adoption Program? Ya, Tree Adoption Program adalah program konservasi. Dalam hal ini kami menanam tanaman aren ya, tanaman aren di kawasan hutan di Kabupaten Buleleng ya. Yang mana memang dari konsep awalnya adalah para donatur mendonasikan bibit, yang memang bibit itu kami sediakan ya. Kami bekerjasama dengan para petani bibit, dan hasil daripada pengumpulan bibit tersebut kami distribusikan kepada masyarakat ataupun kelompok yang memiliki kepedulian terhadap konservasi lingkungan yang ada di Kabupaten. Di mana saja ditanam bibit-bibit itu? Di Cemara Geseng ya, Cemara Geseng ada, itu ada beberapa desa penyangga ya di Kecamatan Sawan ya. Terus ada di Pedawu juga ada, terus ada di Panji juga ada, di Sambangan juga ada, dan ada di tempat-tempat lain juga. Apa yang dilakukan dalam program lumbung pangan keluarga ini? Ya, lumbung pangan keluarga ya, kita
dedikasikan ini sebagai sebuah jawaban ya, bagaimana kita ke depannya harus mempersiapkan solusi jangka panjang ya, dalam hal kita mengantisipasi ya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19. Kita ingin memanfaatkan potensi pekarangan yang ada di sekitar kita, baik itu lahan kosong. Bagaimana nanti keluarga bisa terlibat langsung dalam proses-proses menanam, sehingga nanti ke depannya ketika tanaman itu sudah menghasilkan, mereka bisa mendapatkan apa yang telah mereka tanam, dan itu langsung dari lingkungan mereka, pekarangan mereka. Apa itu Kesetiakawanan Pangan? Kesetiakawanan Pangan Bali Utara adalah sebuah program yang kita dedikasikan untuk membantu masyarakat yang dalam tanda kutip tidak mampu ya. Jadi kita mengajak teman-teman yang memiliki rezeki yang lebih untuk berbagi dan daging babi hitam yang memang kita potong, kita bagikan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan. Bisa diceritakan sedikit tentang food sharing? Food sharing ini ya memang kita ambil dari filosofi mepatung ya. Jadi pada saat menjelang hari raya kita memotong daging babi hitam ya. Anggota Koperasi Pangan Bali Utara dan juga masyarakat yang lainnya kita mengumpulkan dana, kita urunan, kita potong, ya udah kita bagikan sama rata kepada pihak-pihak yang terlibat. Mengapa babi hitam? Ya karena kita lihat bahwasannya babi hitam ini memiliki kualitas yang sangat bagus sekali ya, sangat premium ya. Di satu sisi juga pakannya juga sangat bagus, organik. Juga kita lihat bahwasannya itu dibudidayakan oleh masyarakat lokal. Tobing kan dikenal sebagai seorang aktivis berkebun dalam rumah tangga juga ya. Kira-kira bagaimana caranya membagi waktu antara berkebun di rumah dengan kesibukan sebagai ASN di kantor imigrasi? Ya memang ya inilah tantangan kita ya, tantangan kita kalau memang kita sudah berkomitmen dengan usaha-usaha berkebun di pekarangan ya, karena ini memerlukan ketekunan juga ya, ketekunan dan keseriusan. Dan saya melihat bahwasannya menghabiskan waktu 30 menit sampai 1 jam sehari itu tidak masalah. 30 menit cukup ya? Ya, cukup sekali. Oke, bagaimana dukungan keluarga? Dukungan keluarga sangat bagus sekali dan semua anggota keluarga saya terlibat dalam proses. Siapa saja itu anggota keluarga? Ada ibu, istri, dan anak-anak. Oke, bagaimana dengan anak-anak? Apakah mereka tertarik berkebun? Nah ini menarik sekali ya, bahwasannya anak saya mengalami speech delay ya, dan ada seseorang yang memberitahu saya, menasihati saya, ayo kamu kalau punya kebun ikutkan saja anakmu dalam kegiatan berkebun, dan itu sangat bagus sekali ketika itu bisa membantu untuk meningkatkan daripada kemampuan komunikasi dari mana. Dan ini terbukti sekali, saya sangat merasakan dan anak saya sekarang sangat bagus sekali dalam berkomunikasi. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi, terlihat visinya Koperasi Pangan Bali Utara ini jauh sekali ternyata ya. Jangan-jangan visi-visi Koperasi Pangan Bali Utara ini melebihi Kementerian Koperasi itu sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Pak, saya tidak terlalu jumawa ya dalam hal ini ya. Tapi ya realistis bahwasannya memang koperasi ini didirikan oleh orang-orang yang memiliki integritas dan. Tapi siap jika di kemudian hari pemerintah mengadopsi gagasan-gagasan dari Koperasi Pangan Bali Utara ya, ini. Kami sangat siap sekali dan memang itulah tujuan kami. Siap bekerja sama? Siap, karena koperasi adalah berkolaborasi dan berkooperatif, koperasi, kerjasama. Sebenarnya apa visi Koperasi Pangan Bali Utara? Ya, Koperasi Pangan Bali Utara memang didirikan adalah karena kita melihat bahwasanya Buleleng sangat kaya sekali dengan potensi pangan yang berkualitas, dan di satu sisi kita juga ingin meningkatkan daripada kesejahteraan masyarakat ya. Dan yang paling penting adalah sebagai koperasi kita ingin menjadi hub ya. Bagaimana nanti pangan yang berkualitas itu bisa sampai pada segmen pasar yang memang berkualitas juga, yang menghargai daripada potensi pangan yang berkualitas tersebut. Visi misi organisasi memang di sana, memang bagaimana kita menjadi sebuah koperasi percontohan, dan memang kita harus mulai sesuatu yang benar dulu di awal ya. Fondasi kita harus bangun di awal. Saya berharap sama teman-teman ya koperasi ini harus tumbuh secara normal, dan kita memang sangat menikmati proses yang ada di koperasi. Meskipun itu tumbuhnya pelan-pelan tidak apa-apa ya? Oh, tidak masalah, karena memang sedari awal memang kami berangkat dari kepedulian sosial gitu kan. Bukan orientasinya orientasi bisnis yang memang kita harus mengumpulkan pundi-pundi keuntungan. Dalam hal ini memang kita di awal adalah fokus sustainability dulu. Nah, ketika di jalan ada potensi-potensi bisnis yang bisa kita kembangkan, kita akan garap. Bagaimana dukungan pemerintah? Dalam hal ini dukungan pemerintah sangat bagus sekali ya. Ini dibuktikan dengan pada saat koperasi ini didirikan, ini support daripada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten ini sangat bagus sekali membantu. Apakah ada kerjasama dengan pemerintah lokal? Ya, kerjasama ya. Seperti contoh Tree Adoption Program ya. Gagasan itu juga dicanangkan bersama-sama dengan pemerintah, dalam ini Kecamatan Sawan, dan pihak kecamatan sangat bagus sekali tanggapannya, dan kita bekerja sama, berkolaborasi dalam melaksanakan program tersebut di Kecamatan Sawan.
Sekali lagi, apakah nanti siap berkolaborasi dengan pemerintah lokal? Ya, kami sangat siap. Kami sangat siap. Dari beberapa produk yang disampaikan tadi, ada yang menarik adalah tempe daun. Ya. Mengapa tempe daun? Ya, karena kami melihat bahwasannya tempe itu adalah pangan lokal ya, pangan lokal yang memang dinikmati oleh semua lapisan masyarakatnya. Dan kita juga melihat bahwasannya memang kita ingin melakukan upaya-upaya yang bisa kita harapkan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Selain daripada memang ekonomi kerakyatan, di satu sisi ada juga kesehatannya. Karena selama ini memang kita berkomunikasi dengan pihak dinas kesehatan, memang sudah ada himbauan untuk tidak menggunakan plastik dalam mengemas tempe. Karena fermentasi tempe itu sangat panas sekali. Kalau saya boleh katakan itu sampai 40 derajat, dan ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan. Makanya kita sangat concern sekali bagaimana kita menjual produk yang memang bagus untuk kesehatan masyarakat, tapi di satu sisi juga bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena memang kita ingin perekonomian kerakyatan ini mulai bergeliat gitu kan, walaupun istilahnya dalam tanda kutip kedelainya pun masih kedelai impor, tapi kita berusaha istilahnya melakukan komunikasi dengan berbagai macam pihak ya, baik itu kelompok petani ataupun Gapoktan untuk kedepannya bisalah menginisiasi gerakan penanaman kedelai lokal, sehingga nanti kedepannya kita harapkan tempe bungkus daun yang memang diproduksi oleh masyarakat lokal itu dari tempe, dari daun, dan pengrajinnya itu pengrajin lokal, dan segmen pasarnya pun segmen pasar lokal. Jadi perputarannya ada di perputaran lokal. Apa saja selain tempe daun? Kita ada 2 jenis tumbler ya. Pertama tumbler yang memang sekarang kita masih dalam tahap kerjasama dengan asosiasi pengrajin ya, yang ada di kabupaten ya, merangsang mereka untuk membuat tumbler yang terbuat dari bambu gitu ya. Dan juga kita sekarang juga sedang merancang ya, kita kolaborasi dengan petani untuk membuat tumbler dari labu botol. Nah ini akan segera kita rilis produknya. Selain itu ada lagi? Selain itu, kita sekarang masih dalam proses kurasi beberapa produk, tapi karena produknya belum launching, jadi kami belum berani sampaikan langsung ke masyarakat. Kami mendengar kurasi-kurasi yang dilakukan oleh Koperasi Pangan Bali Utara ini tinggi sekali levelnya. Ya, betul sekali. Karena dari awal ya memang kami sepakati ya, Koperasi Pangan Bali Utara ini dalam menjual produk memang harus melalui standar kurasi ya. Dan standar kurasi ini ya dikurasi oleh Pengalaman Rasa yang notabene sudah memiliki eksistensi dan kredibilitas di mata masyarakat. Tidak takut rugi jika menetapkan standar yang sedemikian tinggi? Tidak, karena kami tahu bahwasannya ada segmen masyarakat yang sangat menghargai kualitas-kualitas pangan yang kami jual. Dari apa yang dipaparkan, sepertinya Koperasi Pangan Bali Utara ini belum menguntungkan secara finansial. Ya, betul. Bagaimana menurut Anda? Di awal memang sudah berpikiran bahwasannya kita sudah bisa berjalan ya, operasional kita udah jalan, tapi dalam konteks istilahnya pembagian SHU memang kita belum. Tapi ya kita harapkan bahwasannya ke depan dengan adanya program-program bisnis yang kita canangkan nanti ya ini juga akan mengenerate keuntungan. Ketika tidak untung, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap anggota? Ya kami sampaikan dengan transparan, karena memang pertanggungjawaban kan harus sesuai dengan kenyataannya. Tapi dalam kondisi sekarang ya koperasi kita sudah bagus lah membiayai biaya operasional. Sebenarnya apa idealisme terbesar Koperasi Pangan Bali Utara ini? Ya seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwasanya kita ingin menjadi model koperasi percontohannya. Visinya memang luar biasa sekali, dan untuk mencapai itu memang kita harus menyiapkan fondasi yang sangat bagus sekali di awal. Kami mendengar koperasi juga memiliki sejumlah rencana hebat. Satu di antaranya adalah kandang komunal. Ya, mungkin bisa diceritakan tentang kandang komunal. Ya, kandang komunal nanti kita akan dedikasikan sebagai quality tourism destination, yang mana nanti kita akan mengangkat potensi peternakan babi hitam ya. Terus ada lagi, kami pernah mendengar tentang rumah kemasan. Nah, rumah kemasan kita melihat dari fakta ya, bahwasannya memang kemasan-kemasan yang digunakan oleh UMKM kita dalam tanda kutip ya memang kurang menarik ya. Jadi nanti kami akan berusaha untuk menjalin komunikasi dengan insan kreatif yang ada di Kabupaten Buleleng ya, untuk bisa kita berkolaborasi dalam mewujudkan gagasan ini. Apakah koperasi ini sudah pernah mengadakan RAT? Kita sudah pernah. Baru-baru ini kita melaksanakan RAT yang dihadiri oleh anggota, dihadiri juga oleh perwakilan daripada pemerintah, Dekopinda juga, dan pada saat itu memang laporan kami diterima oleh
peserta rapat. Pertanyaan terakhir, apa harapan koperasi ke depan? Harapan kami ya harus sesuai dengan idealisme kami ya, sesuai dengan visi misi kami ya. Bahwasanya pangan yang sehat itu harus bisa diakses dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, dan juga kami ingin juga ke depannya bahwasannya geliat ekonomi kerakyatan ini harus tumbuh ya, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Demikian wawancara kita dengan Tobing Krisnanjaya, Ketua Koperasi Pangan Bali Utara. Dan terbukti Tobing dengan sigap dan lugas mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kursi panas bawah pohon intaran ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa dalam kesempatan yang lain bersama narasumber-narasumber yang lain.